Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Putri Fauzan dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Asobah dalam Waris. Latar belakang. Dalam hukum waris, asobah berperan penting sebagai ahli waris yang menerima sisa harta setelah bagian dawil furud dibagikan. Pembahasan ini penting karena tidak semua ahli waris memiliki bagian tetap, dan asobah sering menjadi penentu dalam menyelesaikan sisa warisan. Dengan memahami jenis-jenis asobah dan kedudukannya, umat Islam dapat melaksanakan pembagian harta secara adil sesuai dengan ketentuan syariat. Selanjutnya asobah. Asobah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah bagian para dawil furud atau ahli waris bagian tetap dibagikan. Jika tidak ada dawil furud, maka asobah bisa mewarisi seluruh hartanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang memiliki bagian tetap. Apa yang tersisa maka menjadi milik laki-laki terdekat atau asobah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Ciri-ciri khas asobah yaitu pertama ada tidak memiliki bagian tetap, yang kedua menerima sisa harta kalau ada, yang terakhir tidak mendapatkan warisan jika tidak tersisa harta. Selanjutnya asobah bin nafsih atau asobah karena dirinya sendiri. Apa sih yang dinamakan dengan asobah bin nafsih? Yaitu orang yang menjadi asobah dengan kekuatannya sendiri, tanpa tergantung pada orang lain. Biasanya laki-laki dari garis keturunan laki-laki. Contohnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, paman dari pihak ayah. Mereka berhak atas sisa harta karena langsung, dan jika tidak ada dawil furud, mereka bisa mendapatkan semua warisan. Selanjutnya ada asobah bil ghairihi atau asobah karena bersama orang lain, yaitu perempuan yang menjadi asobah karena ada laki-laki sepadan dengannya. Contohnya asobah anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Prinsipnya, bagian laki-laki itu mendapatkan 2 kali bagian perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab yaitu menafkahi. Selanjutnya ada asobah ma'a ghairihi atau asobah bersama orang lain, yaitu perempuan yang menjadi asobah karena kebersamaannya dengan perempuan lain, bukan dengan laki-laki. Contohnya, saudara perempuan sekandung menjadi asobah karena bersama anak perempuan. Ada saudara perempuan seayah menjadi asobah karena bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Penjelasannya, perempuan ini tidak mendapatkan bagian tetap, tapi berhak atas sisa harta karena posisinya didukung oleh ahli waris perempuan lain. Selanjutnya ada kedudukan anak laki-laki. Anak laki-laki adalah asobah bin nafsih, artinya ia mewarisi tanpa tergantung pada siapapun. Jika ada anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan. Jika tidak ada anak perempuan, maka anak laki-laki bisa mendapatkan semua harta setelah bagian dawil furud dibagikan. Contoh, pewaris meninggal dengan meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka pembagiannya si laki-laki mendapatkan 2 dan sedangkan perempuan mendapatkan 1. Selanjutnya ada kedudukan saudara laki-laki. Saudara laki-laki bisa menjadi asobah dalam beberapa kondisi, seperti sebagai asobah bin nafsih jika tidak ada
tidak ada anak dan ayah. Sebagai asabah biwairihi jika bersama saudara perempuan, dan sebagai asabah ma'awairihi jarang terjadi, tapi bisa saat saudara perempuan mengambil bagian tetap dan sisanya diberikan kepada saudara laki-laki. Contohnya, pewaris meninggalkan satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan sekandung, maka saudara laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari saudara perempuannya. Selanjutnya, kedudukan paman. Paman atau dari pihak ayah termasuk asabah binafsih, yaitu ahli waris laki-laki yang mendapat bagian karena garis keturunannya dari ayah. Jika tidak ada anak, ayah atau saudara, maka paman bisa mendapatkan seluruh sisa warisannya. Urutan kekuatan asabah laki-laki. Yang pertama ada anak laki-laki, kedua cucu laki-laki, 3 ayah, 4 kakek, 5 saudara laki-laki, 6 saudara laki-laki, anak saudara laki-laki, 7 paman yang dari ayah, 8 anak paman. Semakin dekat hubungan dengan pewaris, semakin besar haknya. Selanjutnya, kasus kombinasi asabah dan dhawil furud. Dalam kasus warisan, seringkali ada dhawil furud dan asabah secara bersamaan. Aturannya, dhawil furud mendapatkan bagian tetap terlebih dahulu, sisa harta diberikan kepada asabah. Contoh, pewaris meninggalkan istri, anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Maka pembagiannya, si istri mendapatkan 1/8 karena ada anak, sisanya kan 7/8 dibagi untuk anak laki-laki, 2 bagian perempuan. Bagian 2 anak laki-laki mendapatkan 2/3 dari sisa dan anak perempuan mendapatkan 1/3 dari sisanya. Contoh soal penyelesaian asabah. Dalam kasus seorang laki-laki meninggalkan seorang ibu, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Langkah pertama yaitu ibu mendapatkan 1/6 karena ada anak, dan anak-anak menjadi asabah, yaitu laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Perhitungannya, total bagian anak 2 ditambah 2 ditambah 1 jadi 5 bagian. Jadi, setiap anak laki-laki mendapatkan 2/5 dikali 5/6 sama dengan 2/6. Anak perempuan mendapatkan 1/5 dikali 5/6 sama dengan 1/6. Maka hasil akhirnya ibu mendapatkan 1/6, anak laki-laki kan 2 orang, masing-masing mendapatkan 2/6. Sedangkan anak perempuan mendapatkan 1/6. Selanjutnya, kesimpulan dari semua bab ini adalah asabah merupakan ahli waris yang mendapatkan bagian tanpa ketentuan tetap, melainkan dari sisa harta peninggalan. Pemahaman tentang jenis asabah serta urutan kedudukan sangat penting agar pembagian waris berjalan sesuai aturan faraid dan tidak menimbulkan perselisihan antara ahli waris. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.